Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Junita. Ya, apa kabarnya nih, Pak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak sehat juga. Eh, Oke. Mungkin nih Pak ya, apakah Bapak punya waktu? Ada Bu? Insya Allah untuk hari ini ada waktu. Ada apa Bu ya? Ya, terima kasih Pak ya. Ini Pak, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Apakah Ya. Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya? Oh tentu saja Bu. Saya bersedia untuk membantu Ibu. Ini apa Bu yang mau dibicarakan nih ya? Ya, alhamdulillah Pak ya, Bapak bersedia untuk membantu saya. Ini Pak, saya berharap nanti setelah berbincang-bincang ini, saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, Pak. Oh tentu boleh Bu. Saya merasa senang Bu jika dapat berbagi dengan Ibu Junita. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu, apa Bu ya permasalahannya ya? Permasalahan yang terjadi di kelas saya, Pak, tentang murid-murid saya. Oh, permasalahan itu Bu ya, dari murid. Iya, Hmm, iya Pak. itu Bu. Uh, Masalahnya Pak, begini, di kelas itu saya ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, iya ya. Itu kesulitan yang bagaimana Bu ya? Ini Pak, ini kesulitan yang dialami siswa ini kalau saya perhatikan ada penyebab dari beberapa faktor sehingga mereka itu sulit untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, gitu. Jadi memang mereka kesulitan nih Bu ya. Nah, Iya. menurut Ibu nih, kira-kira apa tuh Bu faktor yang menyebabkan murid-murid Ibu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran? Kalau saya amati dan perhatikan Pak ya, murid ini mengalami kesulitan tersebut tidak fokus Pak. Terus daya serap Hmm. dalam memahami itu lemah dan bertanya dan saya ini bertanya kepada mereka, mereka ini tidak mengulang pembelajaran lagi di rumah Pak. Oh, begitu Bu ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak fokus Bu ya. Di antaranya itu daya serapnya lemah, Iya, kemudian juga mereka kalau di rumah tidak lagi mengulang pembelajaran Bu ya. iya Pak. Kemudian Bu, apalagi Bu kira-kira yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan mereka tidak fokus uh, ini Pak ya, mungkin saya ini nanti berharap ya Pak ya, mereka Hmm. ini bisa yang mengalami kesulitan tadi mengalami kesulitan tersebut bisa fokus dan mudah dalam memahami pelajaran dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Iya, iya, iya. Berarti memang harapannya seperti itu Bu ya. Iya Baik Bu, Pak. jadi setelah kita tahu nih penyebab dari permasalahannya, kira-kira Bu, langkah-langkah apa yang Ibu dapat lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Uh, Mungkin dari penyebab permasalahan yang saya temukan ini ya Pak ya, saya akan mencoba melakukan yang mana murid yang tadi tidak fokus, saya akan memberikan ice breaking gitu Pak ya, Hmm. terus mengajak mereka untuk belajar sambil bermain atau bermain peran, memberikan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Nah, ini bagi murid yang memiliki daya serap lemah ini saya memberikan bimbingan yang lebih dan atau apa tuh bimbingan tambahan Pak. Untuk murid Tambahan yang Bu ya. bisa mengulang kembali ini pembelajaran di rumah, saya akan memberikan tugas di rumah atau PR Pak. Oh, baik Bu. Gitu ya, berarti menurut saya sih rencana Ibu sudah bagus gitu ya.
Apalagi kan memang anak-anak ini memang harus kita bimbing secara baik sehingga mereka nanti ke depannya dapat lebih baik lah gitu Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu, bimbingan itu eh, seperti apa Bu ya bimbingan yang akan Ibu berikan itu? Ya, untuk anak-anak yang lemah nih Pak ya, daya serapnya ini, saya akan Hmm. mencoba ya memberikan bimbingan tambahan dengan memberikan latihan-latihan soal tentang materi yang telah dipelajari. Itu di luar jam pelajaran atau di dalam jam pelajaran Bu? Tentunya ini Pak ya, yang jelas dalam memberikan bimbingan kepada murid yang memiliki daya serap lemah ini tidak sampai merugikan teman-teman yang lain. Hmm. Mungkin kira-kira setelah pembelajaran selesai atau mencari waktu yang lebih efektif lagi, Pak. Oh begitu gitu ya. Jadi Iya, Ibu akan selalu membimbing mereka ya sampai mereka bisa gitu intinya Bu ya. iya, sama, Pak. Nah sekarang Bu, itu kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melaksanakan bimbingan itu? Ya, saya akan melakukan rencana ini secara kontinu, Pak ya, Hmm. terus-menerus dan konsisten sampai terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya nantinya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Iya, memang harus konsisten. Nah kemudian Ibu, eh, komitmen Ibu terhadap rencananya tadi itu gimana Bu? Mungkin saya ini Pak ya, dalam hal ini saya akan ini ya meminta ini apa tuh bantuan kepada pihak-pihak yang terkait seperti berkomunikasi dengan orang tua siswa dan juga saya akan membicarakannya kepada kepala sekolah agar rencana saya ini bisa berlangsung Pak. Oh, berarti ada kolaborasi antara itu ya Bu, yang orang tua, kepala sekolah dan teman sejawat lah gitu Bu ya. Iya, Sehingga program Ibu dapat dijalankan gitu ya. Nah, iya. kemudian Ibu apakah ada tindak lanjutnya bagaimana Bu untuk kedepannya Bu? Untuk tindak lanjutnya, saya akan berusaha Pak ya, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik bersama orang tua siswa, serta siswa juga Pak ya, yang jelas siswa. Dan saya ini berkomitmen ya agar bisa sama-sama dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak ini bersama orang tua. Oh iya, iya. Memang begitu ya. Memang orang tua juga penting di rumah Bu ya. Iya. Nah, itu nah kita sudah sampai di penghujung Bu untuk refleksi ini. Bagaimana Bu perasaan Ibu telah melakukan pembicaraan ini? Alhamdulillah Pak ya, saya merasa lega Pak, sudah dapat berbagi cerita dan mendapatkan solusi yang baik tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Oh, alhamdulillah gitu Bu ya. Jadi memang tadi saya juga merasa memang luar biasa pembicaraan dengan Ibu. Saya juga banyak juga dapat pembelajaran dan ide-ide yang baru dari Ibu gitu ya. Nah, jadi kira-kira Bu, apakah ada permasalahan lain yang mau disampaikan Ibu? Sepertinya sudah cukup Pak. Oh ya, baiklah Ya, kalau itu gitu Bu. saja. Nanti mungkin minggu depan atau kapan kita sempat lagi berbincang Bu ya, dan kita Ya, bicarakan hasil rencananya tadi yang Ibu komitmen akan melaksanakannya secara konsisten itu seperti apa, gitu Bu ya. iya Pak. Oke. Uh, Baik Pak ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam membantu saya menemukan dan mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Bu Junita. Waalaikumsalam Kak Sodi. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu, apakah ada waktu untuk hari ini kita berbincang? Alhamdulillah ada Pak. Kira-kira apa nih Pak yang dapat saya bantu? Alhamdulillah ya Bu, ini apa mau berbincang masalah profesi saya Bu sebagai guru. Jadi ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Harapannya sih dari pembicaraan kita ini saya dapat solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Bu. Oh iya Pak. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa ya Pak yang masalah yang Bapak hadapi? Oh iya, baik Bu. Jadi Bu memang saya itu kan udah lama lah ngajar Bu ya, dan kita juga sering berganti-ganti siswa, dan masing-masing siswa ini setiap angkatannya punya karakter yang berbeda-beda kan Bu ya. Iya. Jadi ada di tahun ini saya itu ketemu siswa yang murid-murid saya itu agak unik Bu. Jadi uniknya Hmm, itu nggak tahu iya. kenapa, apakah mereka ini katanya sih Bu, mereka ini angkatan COVID Bu, mereka mengenali diri mereka. Bukan. Ya, jadi oke gitu kan. Jadi uniknya itu Bu, eh, mereka itu secara kognitif itu kurang, tapi bagi saya yang paling penting Bu, itu kan karakter. Kalau misalkan di tingkatan atas SMA saya mengajar, jadi ketika saya sudah berada di kelas itu anak-anak harusnya sudah dalam kondisi siap kan Bu, sudah siap Iya. belajar. Iya. Tapi pada kenyataannya ketika saya sudah hadir di kelas, itu bahkan anak-anak masih apa ya, masih ya ngobrol dengan teman sebangkunya, ada yang main HP, artinya mereka belum siap padahal udah masuk jamnya gitu. Iya. Kemudian sampai mempersiapkan, siap berdiri, oke siap. Tapi habis siap, mulai lagi, kembali lagi ngobrol gitu ya. Dan kita seolah-olah gimana ya diacuhkan atau gimana, tapi tidak semua Bu, hanya beberapa orang yang memang rata-rata mereka seperti itu Bu gambarannya Bu. Mm-mm. Ya, berarti permasalahan yang Bapak alami ini adalah karakter anak ya Pak ya, yang unik Iya Bu. dari faktor yang Bapak sebutkan tadi, yaitu karena anak-anak tuh pada zaman COVID Pak ya. Iya katanya mereka seperti itu Bu. Iya, jadi menurut Bapak kira-kira seberapa besar sih harapan Bapak dari masalah yang Bapak hadapi ini ke depannya? Iya Bu, harapan saya memang dari diskusi kita ini saya itu mampu setidaknya Bu ya minimal murid itu dapat siap lah Bu, ketika saya sudah hadir di sekolah mereka sudah siap, dan poin pentingnya saya ketemu Bu solusinya seperti apa gitu Bu, untuk apa yang harus saya lakukan itu dapat dari hasil diskusi hari ini seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Berarti setelah Bapak tahu bahwa penyebab dari permasalahan ini, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi hal ini? Oh ya Bu, untuk identifikasi masalahnya sih Bu, kemungkinan siswa ini Bu, kalau misalkan mereka kurang siap gitu Bu ya, apakah karena saya belum menegakkan atau mengulang kembali untuk keyakinan kelasnya mungkin Bu. Kemudian bisa juga eh, apa, strategi atau model belajar saya yang masih eh, monoton gitu ya, belum inovatif, sehingga mereka merasa pembelajaran saya jadi kurang menarik di mata mereka. Nah, seperti itu Bu, saya rasa kalau untuk eh, identifikasi masalahnya itu Bu. Iya. Berarti langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ini, ini Pak ya,
membuat metode pembelajaran yang membuat mereka tertarik Pak ya. Nah dan Untuk untuk langkah-langkahnya Bu, sepertinya ini mungkin itu juga Bu ya, apa ya? Memang di awal tahun pembelajaran memang saya sudah buat keyakinan kelas, hmm, maka setiap masuk ke hmm, pembelajaran mereka udah siap, duduk di tempatnya rapi, bersih gitu ya, baru mulai. Nah, namun memang saya akui juga di pertemuan berikut-berikutnya, saya mungkin kurang melakukan penekanan ke murid-murid saya untuk keyakinan kelas tadi, sehingga mungkin mereka lupa, Bu, lupa untuk hmm, mengingatnya. Nah, itu mungkin saya kurang penekanan ke siswa untuk, oh, ini loh kesepakatan kelas kita bersama, ayo kita iya, laksanakan ini. Nah, kemungkinan juga saya masih terlalu kaku untuk memilih model pembelajarannya. Nah, ini hmm, diskusi terus mungkin nanti ada beberapa hal yang saya lakukan itu untuk rencananya. Yang pertama mungkin setiap untuk sebelum mulai pembelajaran mungkin nanti saya sisipkan slide atau saya buka open sesi untuk membahas keyakinan kelasnya kembali atau saya mengingatkan kembali untuk keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua saya akan mencoba Bu menggunakan model-model atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi sehingga nanti mereka lebih enjoy, lebih senang di pembelajaran. Jadi mereka lebih menyukai pembelajaran yang saya ambil. Nah, seperti itu mungkin untuk rencananya. oke ya. Ini menurut saya rencana yang luar biasa Pak ya. Uh, dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang dapat menyenangkan anak-anak dan membuat kesepakatan. Nah, jadi dalam hal ini kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melaksanakan aksi ini? Oh ya, rencana kalau bisa sih Bu, ya mulai hari ini, setelah ini mungkin sudah saya pikirkan tuh Bu. Untuk materi besok yang akan saya sampaikan, saya akan sisipkan satu slide mengenai keyakinan kelas yang sudah disusun sebelumnya sehingga mereka dapat mengingatnya kembali dan kalau misalkan mereka pun mau mendiskusinya kembali, bisa diskusikan kembali. Nah, kemudian saya juga akan melakukan riset, Bu, Ya, model-model atau pendekatan-pendekatan untuk pembelajaran yang mungkin bisa saya gunakan untuk di dalam pembelajaran nantinya. Seperti itu, Bu. ya, ya. Jadi solusi yang sangat baik ya Pak ya. Kira-kira apa sih komitmen Bapak terhadap rencana penerapan dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, Bu. Saya harus komitmen, Bu ya, harus melaksanakannya. Apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang guru, selain juga melakukan pembelajaran, juga harusnya lebih melakukan pendidikan karakter kepada siswa. Jadi saya mendorong diri saya untuk berkomitmen untuk melakukan tindakan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan nanti juga saya juga akan banyak diskusi Bu kepada rekan-rekan sejawat di sekolah ini, guru-guru yang mungkin punya permasalahan yang sama dan dia sudah ketemu solusinya. Nah, mungkin itu yang belum saya lakukan Bu nanti ke depannya. Kemudian juga nanti mungkin ada saya diskusikan dengan kepala sekolah, mungkin beliau ada masukan-masukan untuk saya seperti itu Bu. Ini akan saya lakukan secepatnya Bu. Jadi semakin cepat ya semakin baik. Iya, berarti banyak sekali yang terlibat ya Pak ya dalam membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini. Iya, iya Bu. Iya, jadi untuk selanjutnya tindak lanjutnya tadi untuk kedepannya bagaimana Pak? Iya Bu, untuk yang lanjutnya ke depan, mulai hari ini saya melakukan riset lah kecil-kecilan, mencari literatur mengenai model apa yang cocok untuk pembelajaran yang saya ampu, kemudian juga besok pagi bisa ketemu dengan rekan-rekan sejawat mendiskusikan ini dan kepala sekolah juga sehingga nanti saya bisa membuat schedule rencana untuk menyelesaikan masalah itu Bu. Iya.
Baik sekali Pak ya, berarti untuk kedepannya Bapak yang jelas akan melakukan kolaborasi Pak ya bersama Ya, betul Bu. iya, baiklah Pak. Nah jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembicaraan ini Pak? Ya, saya merasa jadi lega Bu ya. Jadi lebih tenang rasanya. Saya pikir dengan adanya kita ngobrol seperti ini, saya menjadi lebih terbuka. Ternyata solusinya itu bisa saya dapatkan gitu ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi lebih ya lebih enak gitu Bu. Iya Pak, jadi alhamdulillah Pak ya, pembicaraan kita yang luar biasa dan saya harap Bapak dapat melaksanakan apa yang telah menjadi rencana Bapak. Nah, jadi Ya, amin. untuk kira-kira ya Pak ya, ada lagi nggak masalah yang ingin Bapak sampaikan? Untuk kali ini mungkin cukup Bu. Mungkin kalau misalkan ada ke depannya saya eh, Ibu bisa ada waktu untuk sharing. Jadi untuk kali ini sih cukup Bu. Iya, baik Pak, kalau begitu saya tunggu Pak ya untuk pembicaraan selanjutnya dan dari hasil yang akan Bapak lakukan. Baiklah, Iya ya Bu, mungkin pasti Bu. Nanti uh, kita diskusikan lagi apakah ada perubahan iya, atau enggak. iya, Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya senang sekali bisa diskusi dengan Bu Junita. Oke. ya, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.